perkenalkan, nama saya Ramazan Dirifan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang cara kerja enzim. Sebelum diserap oleh tubuh, zat makanan kompleks yang dikonsumsi harus dipecah terlebih dahulu menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu zat yang mudah larut dan tidak larut. Dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah yang mengeluarkan berbagai enzim dan zat yang membantu proses pencernaan dan mengusir kuman berbahaya. Ada beberapa jenis enzim yang diproduksi oleh kelenjar saliva atau air liur, yaitu enzim lipase yang membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut, dan juga membantu mempermudah penyerapan di lemak, membantu penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Lalu enzim amilase yang bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Lalu ada enzim lisozim yang bersifat antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Dan yang terakhir, haptokorin atau juga dikenal sebagai R faktor yang berfungsi membantu penyerapan vitamin B12. Dan masih banyak lagi enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan, seperti enzim ptialin, tripsin, pepsin, renin, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, percobaan ini bertujuan mengetahui bagaimana sih enzim bekerja dan mempengaruhi berdasarkan hal tersebut, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana enzim bekerja dan pengaruh enzim pada rasa nasi putih yang dicampur dengan jeruk nipis dan nasi putih yang tidak dicampur dengan jeruk nipis. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu apakah enzim mempengaruhi rasa manis daripada nasi. Lalu terdapat hipotesis, yaitu hipotesis 0, enzim mempengaruhi rasa manis daripada nasi yang dikunyah, dan hipotesis 1, yaitu enzim tidak mempengaruhi rasa manis terhadap nasi yang dikunyah. Lanjut untuk alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri itu terdapat pisau dan juga piring, dan untuk bahannya terdapat nasi dan juga jeruk nipis. Untuk melakukan percobaan ini, cara kerjanya adalah kita ambil nasi secukupnya, lalu cukup kita kunyah, lalu kita rasakan rasanya. Lalu kita ambil nasi yang dicampur dengan perasan jeruk nipis, lalu kita kunyah dan kita rasakan juga rasa dari nasi tersebut. Lalu kita bandingkan rasa nasi yang kita kunyah tanpa jeruk nipis dan rasa nasi yang dikunyah menggunakan perasan jeruk nipis. Setelah melakukan percobaan, kita lanjut ke analisa dan pembahasan. Untuk nasi yang dimakan tidak menggunakan jeruk nipis, nasinya akan terasa manis. Dan untuk nasi yang dimakan menggunakan jeruk nipis, nasinya akan terasa asam. Ini disebabkan oleh enzim ptialin. Pada saat kita mengunyah nasi ini mengandung karbohidrat, dan enzim ptialin ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Jadi nasi yang kita kunyah akan terasa manis. Selanjutnya di bagian kesimpulannya yang berisi nasi memiliki kandungan disakarida berupa glukosa, dan saat dikunyah terdapat enzim ptialin yang akan membantu mengubah karbohidrat nasi menjadi gula. Gula-gula yang dihasilkan dari pencernaan oleh enzim ptialin itulah yang memiliki rasa manis dan menyebabkan nasi menjadi terasa manis saat kita kunyah secara terus-menerus. Ini terjadi pada nasi yang tidak diberikan jeruk nipis. Hal ini berbeda dengan nasi yang diberi perasan jeruk nipis. Apabila nasi yang dikunyah dengan jeruk nipis, maka pH nasi akan mengikuti pH jeruk nipis, yaitu menjadi asam. Karena enzim ptialin dapat bekerja maksimal pada pH netral, yaitu pH 7, sedangkan asam memiliki pH 1 sampai 6. Maka hipotesis yang dapat diterima adalah hipotesis 0. Sekian dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan latar belakang dan juga rumusan masalah. Latar belakang dari proses fotosintesis pada tanaman air.
Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Nah, untuk tempat proses fotosintesis itu berlangsung di daun, tepatnya di sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Nah, dalam hal ini kami melakukan pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui proses fotosintesis pada tumbuhan air dengan mengamati gelembung udara yang ada. Untuk rumusan masalah yang kita ambil, pertama, apakah dapat terjadi fotosintesis di dalam air, dan yang kedua, mengapa terdapat gelembung di dalam air. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang hipotesis dalam pengamatan percobaan fotosintesis pada tumbuhan air. Nah, hipotesis pada 0 ini, pada saat terjadi fotosintesis, air tidak bergelembung. Sedangkan di hipotesis pertama, pada saat terjadi proses fotosintesis dalam air terdapat gelembung. Nah, tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan air. Kedua, untuk melatih berpikir kritis. Dan ketiga, sebagai bahan penilaian mata pelajaran biologi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini yaitu pertama, kita membutuhkan 1 gelas plastik. Nah, yang kedua, bahannya itu terdapat air dan tumbuhan air. Nah, dari analisis dan pembahasan yang dapat disampaikan bahwa tumbuhan tersebut terdapat gelembung. Nah, gelembung tersebut dihasilkan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan air dan juga dikarenakan tumbuhan tersebut terkena sinar matahari yang cukup sehingga menghasilkan oksigen. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat bahwa setiap tumbuhan yang mengalami fotosintesis itu dapat menghasilkan oksigen meskipun tumbuhan tersebut di dalam air. Nah, sehingga menghasilkan gelembung, maka hipotesis 1 dapat diterima. Latar belakang respirasi anaerob atau fermentasi adalah respirasi yang terjadi dalam keadaan ketersediaan oksigen bebas. Asam piruvat yang merupakan produk glikolisis keadaan ketiadaan oksigen bebas akan diubah menjadi alkohol atau asam laknat. Dalam hal ini saya melakukan praktikum yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ragi yang diberikan serta apa saja yang terjadi pada saat proses fermentasi berlangsung. Dan masalahnya, apakah penambahan gula dalam reaksi mempengaruhi laju reaksi? Hipotesisnya, hipotesis 0, gula tidak mempengaruhi laju reaksi dalam fermentasi ragi dan tidak menghasilkan CO2. Hipotesis alternatifnya, gula dapat mempengaruhi laju reaksi dalam fermentasi ragi dan menghasilkan CO2. Alat dan bahan. Alatnya, gelas plastik, botol kaca, sendok, timbangan, dan balon. Bahannya, ragi, gula, dan air. Cara kerjanya, yang pertama masukkan gula pasir ke dalam gelas plastik. Selanjutnya masukkan ragi ke dalam gelas plastik. Masukkan air hangat ke dalam gelas plastik. Aduk hingga gula dan ragi larut. Masukkan larutan ke dalam botol kaca lalu tutup dengan balon. Yang terakhir, ikat ujung balon dengan karet. Oke, selanjutnya di sini ada analisis dan pembahasan dan juga kesimpulannya. Pertama, analisis dan pembahasan. Ketika ragi bercampur dengan gula, campuran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Gas yang dihasilkan memenuhi isi botol plastik dan otomatis memenuhi balon karet yang menutupi botol plastik tersebut. Untuk kesimpulan dari percobaan ini, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya gelembung yang dihasilkan dari campuran glukosa dan ragi, dapat membuktikan bahwa fermentasi akan menghasilkan CO2. Maka hipotesis yang dapat diterima adalah hipotesis 1, yaitu gula dapat mempengaruhi laju reaksi dalam fermentasi ragi dan menghasilkan CO2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.